Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya dengan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Kemal Ibrahim, ada Lia Fahria, Dita Nurul Awaliyah, Nanda Wahyuni dan juga Naufala Agnesia Harzalubis yang akan mempresentasikan tentang penelitian korelasional. Oke, langsung saja kita ke presenter pertama. Materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Kemal Ibrahim. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu penelitian korelasional dan apa sih tujuan dari penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian non-eksperimen yang tidak dapat menginformasikan suatu hubungan kausal atau timbal balik, meskipun dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan kausal yang kompleks. Di dalam penelitian korelasional, peneliti tidak dapat mengintervensi atau memanipulasi variabel independen. Penelitian korelasional menggunakan statistik inferensial untuk menemukan signifikansi statistik. Hasil penelitiannya dievaluasi berdasarkan pada validitas kesimpulan statistik dan validitas eksternal. Penelitian korelasional juga dapat didefinisikan sebagai proses investigasi sistematik untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bisa positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Penelitian korelasional juga merupakan alat untuk merumuskan hipotesis yang sering digunakan di dalam penelitian eksperimental semu atau eksperimental sungguhan, yang biasanya dimaksudkan untuk menguji hubungan sebab akibat itu. Sekarang masuk ke tujuan penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional itu, pertama itu memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan yaitu mendeskripsikan arah dan ketentuan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu kelompok. Nah, kemudian yang kedua ada membuat prediksi, yaitu mengestimasi sejauh mana perubahan dalam suatu variabel akan menjelaskan perubahan pada variabel yang lain pada suatu kelompok sasaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah menolong dalam menjalankan pentingnya tingkah laku manusia untuk meramalkan suatu hasil. Kemudian yang ada keempat yaitu menentukan berapa besar variasi-variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau beberapa faktor lain berdasarkan atas koefisien korelasi. Kemudian dalam Nur Salam tahun 2008 halaman 82 disebutkan juga bahwa penelitian korelasional juga bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelatif antar variabel. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dengan demikian, peneliti melibatkan minimal dua variabel. Nah, kemudian ada contohnya juga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara dukungan sosial dan kecemasan klien kanker serviks yang menjalani radioterapi. Dalam contoh tersebut, ada dua variabel, yaitu yang pertama itu adalah dukungan sosial, dan yang kedua itu adalah klien kanker serviks. Nah, apakah si variabel yang dukungan sosial ini dapat mempengaruhi terhadap klien kanker serviks? Bisa jadi iya, dan bisa jadi tidak. Nah, itulah kenapa penelitian korelasional ini tidak dapat mengkonfirmasi suatu hubungan kausal antara variabel 1 dengan variabel 2. Bisa jadi variabel A mempengaruhi variabel B, tetapi bisa jadi juga variabel A tidak mempengaruhi variabel yang B. Nah, itulah kenapa sebabnya penelitian korelasional ini tidak dapat mengkonfirmasi suatu hubungan kausal. Gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk selanjutnya masuk ke materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Lita Nurul Awaliyah akan melanjutkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu selanjutnya tentang bentuk-bentuk korelasi dari penelitian korelasional. Menurut Dully tahun 2019 menyatakan bahwa ada dua buah
ada dua bentuk korelasi, ya. Yang pertama korelasi bavariat dan yang kedua korelasi berganda. Baiklah, yang pertama adalah korelasi bavariat. Korelasi bavariat atau korelasi sederhana antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Korelasi sederhana terwakili oleh koefisien korelasi atau korelasi persen produk momen, atau korelasi bavariat digunakan untuk variabel kontinu. Koefisien Spermann-Rho digunakan untuk variabel ordinal atau urutan peringat, dan koefisien PHI digunakan untuk variabel kategori. Baiklah, yang selanjutnya adalah korelasi berganda. Korelasi berganda atau analisis multivariat yaitu menghitung arah dan kekuatan dua variabel atau lebih terhadap satu variabel tunggal. Korelasi berganda diwakili oleh R atau yang dikenal dengan R besar. Suatu regresi sederhana bertujuan memprediksi sejauh mana suatu variabel atau variabel prediktor memperhitungkan perubahan pada variabel lain atau yang disebut variabel kriteria. Regresi sederhana diwakili oleh koefisien determinasi atau R2, sedangkan regresi berganda memprediksi bagaimana gabungan variabel-variabel prediktor memperhitungkan perubahan dalam variabel kriteria. Regresi berganda diwakili oleh korelasi determinasi R2. Kemudian, untuk selanjutnya ialah ciri-ciri dari penelitian korelasional. Menurut Sudarwan Danim, tahun 2003, menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian korelasional itu ialah yang pertama, variabel yang diteliti relatif kompleks, tidak dapat dieksperimenkan dan tidak dapat pula dimanipulasi. Dengan menggunakan berbagai instrumen, seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Contohnya, hubungan antara kreativitas dan pola tindakan orang tua dalam keluarga. Yang kedua adalah mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi yang realistik. Mengingat instrumen utama pada penelitian korelasional ialah angket, maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa perubahan variabel sekaligus. Selain itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas atau ditentukan. Kemudian yang ketiga ialah koefisien relasi. Yang ingin dicari adalah positif dan negatif. Positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, bukan ada atau tidaknya korelasi itu. Lalu yang terakhir ialah satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variabel, dan satu atau lebih variabel lain disebut variabel terikat atau tergantung atau dependent variabel. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian korelatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, merumuskan, dan mendefinisikan masalah. Nah, pada penelitian korelasional, masalah yang dipilih haruslah memiliki nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang membutuhkan pemahaman. Nah, di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus berdasarkan pada pertimbangan baik secara teoritis maupun logika. Nah, dari variabel tersebut juga harus memiliki hubungan tertentu. Nah, hal ini biasanya diperoleh berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Ada 3 jenis masalah utama. Yang pertama, apakah variabel X itu terkait dengan variabel Y? Yang kedua, seberapa baik variabel P memprediksi variabel C? Dan yang terakhir, apa hubungan antara sejumlah besar variabel dan prediksi apa yang dapat dibuat? Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan studi kepustakaan. Nah, setelah permasalahan ditentukan, langkah berikutnya yaitu studi kepustakaan yang menjadi dasar untuk mendapatkan landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, dalam
Melakukan studi kepustakaan ini dapat digunakan contohnya seperti jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, atau artikel ilmiah, dan dari narasumber sendiri. Kemudian setelah itu dilakukan rancangan pendekatan yang digunakan atau metodologi penelitian. Nah, setelah melakukan studi pustaka, langkah berikutnya dalam menentukan metodologi penelitian. Nah, pada tahap ini, peneliti harus memilih subjek penelitian yang menentukan dalam pengolahan data. Nah, subjek yang dipilih haruslah bisa diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Nah, jika subjek yang dilibatkan memiliki perbedaan yang sangat berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antara variabel yang diteliti menjadi kabur. Nah, untuk mengurangi heterogenitas ini, peneliti bisa mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu. Kemudian menguji hubungan antara variabel. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, terdapat beragam jenis instrumen penelitian yang bisa digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data dari masing-masing variabel. Misalnya seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Nah, instrumen yang digunakan ini disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti itu sendiri. Nah, data yang dikumpulkan haruslah dalam bentuk angka. Pada penelitian korelasional, pengukuran variabel bisa dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, cara analisis data dalam penelitian korelasional yaitu dengan mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya. Digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Pelaporan hasil analisis biasanya dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi beserta tingkat signifikansinya. Nah, di samping proporsi variansi yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dalam menginterpretasi data pada penelitian korelasional ialah jika dua variabel dihubungkan, maka akan menghasilkan koefisien korelasi dengan simbol R kecil. Nah, hubungan variasi tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai +1. Nah, nilai negatif ini menunjukkan korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang. Sedangkan nilai positif menunjukkan korelasi positif yang variabelnya saling mendekati ke arah yang sama. Nah, yang terakhir yaitu menarik simpulan dan membuat laporan penelitian. Nah, dalam menyimpulkan hasil penelitian yang telah didapatkan, simpulan itu sendiri berisi hasil dari analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang telah diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan ditulis secara singkat. Sekian. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rancangan dan contoh penelitian korelasional. Nah, untuk rancangan, kita bisa lihat sama-sama pada PPT di slide 7. Nah, dari slide 7 itu, kita bisa mengetahui bahwa penelitian korelasional biasanya dilakukan jika variabel-variabel dapat berjalan serentak ketika diukur dalam satu kelompok subjek. Hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya itu dapat ditentukan melalui koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini bergerak dari -1 sampai dengan +1. Jika hubungannya menghasilkan -1, maka data tersebut dikatakan berkorelasi negatif sempurna. Nah, jika data tersebut menghasilkan hubungan +1, maka dapat dikatakan data itu positif sempurna. Nah, bagaimana sih indikator data tersebut dapat dikatakan positif sempurna? Jadi, jika data tersebut dikatakan positif sempurna apabila variasi dari variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat berjalan secara serentak.
Baik, untuk selanjutnya ada contoh-contoh penelitian korelasional. Nah, untuk contoh-contoh penelitian korelasional, di sini kami mengambil sumber dari buku yang ditulis oleh Pak Sudarwandani. Jadi pada buku tersebut dikatakan bahwa contoh dari penelitian korelasional yang pertama yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan pendidikan dengan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara nilai tes masuk siswa pada awal tahun pembelajaran dengan prestasi dia selama di sekolah. Terus yang ketiga itu ada penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan dasar siswa dengan proses belajar dia selama di sekolah. Dan yang keempat adalah study untuk meramalkan prestasi siswa dari hasil tes bakat, tes motif berprestasi, dan tes kepribadian. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian korelasional. Menurut Syamsuddin tahun 2007 ada beberapa kelebihan dari penelitian korelasional. Yang pertama, dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Misalnya, suatu penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan variabelnya itu adalah positif, berarti seseorang memiliki skor yang tinggi pada suatu variabel dan memiliki skor yang tinggi juga pada variabel yang lain. Begitupun sebaliknya, apabila pada penelitian itu hubungannya negatif, maka seseorang akan memiliki skor yang tinggi pada suatu variabel tetapi memiliki skor yang rendah pada variabel lain. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial dapat diatasi dengan penelitian ini. Seperti pada contoh dari penelitian korelasional yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, masalah-masalah dalam bidang tersebut dapat diselesaikan dengan penelitian ini. Karena penelitian korelasional ini menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah ada keterkaitan antara variabel-variabel tersebut yang nantinya akan menunjukkan suatu penyelesaian dari masalah-masalah yang disebutkan. Yang ketiga, dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar atau banyak dan memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Sebagai contoh, hasil studi prediksi yang digunakan untuk memprediksikan level kesukaan yang mungkin dicapai individu dalam mata pelajaran tertentu, seperti aljabar pada tahun pertama, untuk memprediksikan individu mana yang mungkin berhasil di perguruan tinggi atau dalam suatu program pelatihan kerja, dan untuk memprediksikan dalam bidang studi mana seseorang individu mungkin paling sukses. Jadi sampel yang digunakan ini tidak perlu banyak dan dalam jangka yang besar, bisa kecilnya mengambil sampel siswa yang ada di kelas. Adapun kelemahannya, menurut Sudarwan Danim tahun 2003 ada beberapa kelemahan dari penelitian korelasional. Yang pertama, hasil penelitian cenderung hanya mengidentifikasi satu variabel sejalan atau berkorelasi dengan variabel lain, bukan atau tidak menunjukkan kualitas hubungan. Nah, pada penelitian korelasional ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antara variabel saja. Ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang berkorelasi tetapi tidak menunjukkan kualitas dari hubungan variabel tersebut dan tidak sampai pada hubungan kausalitas. Namun, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya seperti penelitian eksperimen. Yang kedua, tidak melakukan kontrol terhadap variabel seperti dilaksanakan pada penelitian eksperimental, sehingga terbuka lebar peluang untuk lahirnya bias data dan kesimpulan. Variabel yang dilibatkan seharusnya
harus diseleksi berdasarkan penalaran deduktif dan induktif. Dengan kata lain, hubungan yang akan diselidiki harus didukung oleh teori atau diturunkan dari pengalaman. Yang ketiga, pola hubungan antar variabel seringkali kabur dan tidak menentu. Nah, yang poin ketiga ini ada kaitannya dengan poin kedua. Karena tidak adanya kontrol terhadap variabel, jadi nantinya pola hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang diteliti itu tidak jelas, gitu, tidak menentu. 4. Seringkali dimanipulasikan atau menggunakan shotgun approach, yaitu memasukkan sejumlah data tanpa melakukan seleksi yang ketat. Nah, poin keempat ini ada hubungannya juga dengan poin kedua dan poin ketiga tadi. Karena tidak adanya kontrol terhadap variabel, terus pola hubungan variabel yang tidak jelas, maka peneliti itu sering memanipulasikan atau memasukkan data yang tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. Yang terakhir, seringkali hanya menggunakan interpretasi yang berguna atau bermakna saja dan bersamaan dengan itu mengaburkan interpretasi yang lain. Ketika penginterpretasian suatu koefisien korelasi, yang harus diingat adalah penelitian ini hanya berbicara tentang hubungan variabel, bukan hubungan sebab akibat. Mungkin membicarakan hubungan sebab akibat tapi tidak menerapkannya. Nah, untuk menerapkan hubungan sebab akibat ini perlu diadakannya penelitian eksperimen. Nah, selain itu, bila seseorang menemukan hubungan yang dekat dengan dua variabel, hal itu sering sekali dijadikan untuk menyimpulkan bahwa satu variabel itu menyebabkan atau memiliki hubungan dengan variabel lain. Padahal dalam kenyataannya mungkin belum tentu saling mempengaruhi atau ada hubungannya. Bisa jadi ada variabel ketiga yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak-banyak kesalahan dan salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay at home. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.